Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, para sahabatku semua, para sahabat terindah dimanapun kita semua berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir wal batinnya, sehingga apa yang kita rencanakan, sehingga apa yang akan kita capai pada setiap harinya akan menjadi kenyataan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah, sebagaimana biasa, sebelum saya memulai ulasan yang sangat sederhana ini, saya mohon kepada kita semua yang sebagai pemirsa, tontonlah video ini dari awal hingga selesai sehingga kita tidak mengalami gagal paham, dan juga share-lah video ini kepada kawan-kawan kita, pada sahabat kita semua dimanapun kita semua berada, sehingga bisa menjadi amal jariah bagi kita semua, dan juga like, komen juga menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita semua, wabil khusus bagi saya secara pribadi, sehingga saya menjadi tetap bersemangat untuk selalu memuat konten-konten tentang perpolitikan, tentang kehidupan beragama, tentang kehidupan bersosial dan bermasyarakat di tengah-tengah kita semua. Amin. Para sahabat, kita perpolitikan kita di Indonesia saat ini menjelang pemilu 14 Februari 2024 ini semakin hangat-hangat kuku. Bahkan sebagian orang-orang yang pesimis sangat meragukan apakah pemilu itu akan terlaksana apakah tidak, dan juga sebagian orang-orang yang pesimis juga sangat meragukan apakah pasangan capres dan cawapres ini akan berada pada 3 kandidat, apakah hanya 2? Karena sampai dengan hari ini masih tersebar santer diberitakan di media-media sosial maupun di media-media mainstream lainnya bahwa terkesan akan ada 2 poros atau 2 pasangan capres dan cawapres saja, dengan alasan untuk penghematan biaya dan pengefektifan apa yang telah menjadi program pemerintah kita, agar tidak terjadi penyia-nyiaan dalam rangka anggaran pemilihan presiden. Karena sebenarnya itu bukan suatu hal yang sangat demokratis ketika membatasi pasangan capres dan cawapresnya hanya pada 2 kandidat saja. Kan tetapi itu hanya lebih suatu alasan yang sangat pragmatis, sehingga dengan alasan ekonomi kita atau pemerintah atau rakyat Indonesia secara dengan sengaja untuk tidak memunculkan salah satu pasangan yang telah muncul selama ini. Dan itu mungkin kita tidak sama harapkan bahwa akan terjadi pembegalan dalam dunia demokrasi kita ya hari ini. Ketika memang akan ada 3 pasangan capres dan cawapres, mari kita sama-sama munculkan 3 pasangan tersebut. Jangan ada usaha-usaha kita untuk meminimalkan atau mengkerdilkan salah satu pasangan yang telah digadang-gadangkan ingin maju. Dan seperti kita ketahui bahwa pasangan yang pertama mungkin telah sama-sama kita pahami, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini telah meluncur dengan cepat, telah berlayar ke tengah-tengah lautan masyarakat untuk mencari dukungan dan simpati dari masyarakat. Meskipun sejumlah daripada survei-survei menyatakan bahwa elektabilitas pasangan Anies dan Muhaimin ini belum mengalami peningkatan yang secara signifikan, meskipun telah dideklarasikan pasangan ini setidaknya dalam bulan Agustus yang lalu. Akan tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa apa yang telah dideklarasikan, apa yang telah diusahakan itu merupakan suatu kemajuan bagi pasangan Anies dan Muhaimin. Kan tetapi pasangan Prabowo kemungkinan masih sangat terbuka siapa yang akan menjadi cawapresnya, belum melaksanakan kampanye karena memang belum ada pasangan. Begitupun Ganjar Pranowo. Akan tetapi Ganjar Pranowo menempati daripada survei yang tertinggi daripada 3 kandidat ini meskipun belum ada cawapresnya. Begitupun Prabowo Subianto, dinyatakan dalam beberapa survei bahwa kedudukan dia berada pada posisi nomor 2, sementara Anies yang telah mempunyai pasangan masih menempati posisi pada nomor 3. Dari hitungan-hitungan politik seperti inilah yang dikhawatirkan daripada
masyarakat kita yang pesimis juga termasuk juga yang optimis apabila digadang-gadang akan menjadikan capres dan cawapresnya hanya 2 pasangan saja yang seperti beredar hingga pada hari ini. Ada kemungkinan atau sedang dicoba untuk acak-acak sedikit, rematch lagi akan coba untuk diadakan simulasi bahwa Prabowo akan disandingkan dengan Ganjar Pranowo sebagai wapresnya, Prabowo sebagai capresnya. Jika ini memang terjadi, berarti akan ada 2 pasangan capres dan cawapres saja ya. Akan terjadi head to head antara Prabowo dan Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan beserta Muhaimin Iskandar. Jika itu yang terjadi, maka tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi di tahun 2019 itu akan terjadi lagi, pengklasteran, pengelompokan daripada 2 pasangan ini. Karena seandainya itu rekayasa ini terjadi nanti di 2024, 2 kandidat capres saja, tentu kita bisa melihat daripada latar belakang 2 kandidat tersebut, di mana Anies Baswedan dan Muhaimin kita nyatakan atau kita meyakini bahwa dia akan mewakili daripada kelompok-kelompok atau golongan yang agamis dan juga akan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan juga akan lebih kepada religiosity-nya akan lebih menonjol. Kan tetapi berbeda dengan apa yang dinyatakan, yang digabungkan antara Prabowo dan Ganjar Pranowo. Jika seandainya ini terjadi, ini akan menyatakan dukungan terbesar daripada nasionalis di Indonesia ini. Kan jika ini terjadi juga suatu hal yang sangat mengkhawatirkan akan sangat mengkhawatirkan banyak anak negeri ini, karena 2 kelompok ini adalah sama-sama kelompok terbesar di negeri kita ini, dan kita jangan membentur-benturkan antara nasionalis dan agamis di negeri ini, karena Indonesia ini dibangun oleh 2 kelompok besar, yaitu kelompok agamis dan kelompok nasionalis. Dan jika seandainya pertarungan capres dan cawapres di tahun 2024 nanti ini yang terjadi karena didesain untuk 2 pasangan saja, tak menutup kemungkinan peristiwa pada pemilu 2019 nanti akan muncul kembali. Meskipun kita menggembar-gemborkan tidak ada pengelompokan seperti ini, akan tetapi jika desain ini terjadi, ini tak bisa dihindari lagi. Pasti akan ada jargon-jargon yang religius, jargon-jargon yang nasionalis akan berbenturan di tengah-tengah masyarakat, sehingga mungkin pun akan terjadi keterbelahan di antara masyarakat itu sendiri. Dan ini kita tidak inginkan. Begitu, melalui video yang sangat-sangat singkat ini, saya mengajak kepada semua elemen negara bahwa biarkanlah capres dan cawapres nanti pada pemilu 2024 nanti tetap 3 pasang. Biar nanti ini akan terjadi secara proses yang sangat matang. Kalaupun harus terjadi 2 putaran, itu suatu tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan putaran-putaran kedua. Memang ada ongkos yang harus dibayar, itu sudah suatu hal yang sangat lumrah, karena kita negara yang besar dan juga kita tidak menutup kemungkinan untuk sebuah perhelatan pemilu yang sangat prestisius itu juga membutuhkan dana, dan kita tidak bisa menyampingkan itu seandainya harus 2 putaran. Dan kalau seandainya memang terjadi 1 putaran, itu akan lebih bagus lagi. Ada kemungkinan bisa 3 pasangan, kemudian ada yang 50 plus 1 memenangi daripada putaran pertama tadi. Itu tidak menutup kemungkinan juga, karena memang simpatis daripada masyarakat terlalu besar terhadap salah satu pasangan, sehingga tidak menutup kemungkinan 3 pasang calon capres dan cawapres pun tetap terjadi 1 putaran. Jadi pemerintah jangan terlalu takut dengan akan mengeluarkan biaya untuk putaran kedua dengan cara mengkerdilkan, dengan cara membonsai kandidat yang telah sama-sama juga diusung oleh sebagian besar masyarakat kita. Jadi biarkanlah demokrasi itu berproses di negeri kita sebagaimana adanya, dan jangan direkayasa karena dengan alasan anggaran yang menipis. Kita telah sama-sama mengetahui anggaran yang
sebenarnya juga sangat kurang, sangat tidak ada untuk pembangunan infrastruktur yang sangat luar biasa itu terpaksa diada-adakan. Kenapa untuk itu bisa ada biayanya? Kenapa untuk pilpres kalau seandainya memang harus terpaksa 2 putaran, kenapa kita takut untuk mengeluarkannya? Rakyat juga menyaksikan kalau seandainya memang 2 putaran itu terjadi dan menggunakan biayanya untuk itu, tidak ada salahnya ketimbang kita memaksakan pembangunan infrastruktur yang sebetulnya bukan atau belum menjadi prioritas utama bagi negeri ini. Dan untuk itu, mari demokratisasi di negeri kita tetap kita jaga, tetap kita bangun. Berbeda dalam pilihan itu merupakan satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa kita. Akan tetapi jangan membuat kita terbelah di antara sesama warga, di antara sesama keluarga kita sendiri. Justru karena pilihan kita berbeda. Dan juga ingat, pada 14 Februari 2024 nanti ada pemilihan calon anggota legislatif sekaligus pemilihan presiden dan wakil presidennya sekaligus. Saya berpesan, mari kita pilih para wakil kita yang benar-benar berkualitas dan benar-benar akan memperjuangkan kepentingan kita, bukan hanya kepentingan diri mereka sendiri. Dan mari kita tolak money politik dengan cara menyebarkan uang atau dengan cara apapun yang bernuansa money politik. Mari kita tolak, mari kita pilih para kandidat-kandidat wakil kita dan para calon pemimpin kita yang benar-benar lillahi ta'ala membangun untuk negeri tanpa harus mengkorupsi dengan cara memberikan sesuatu atau membarter dengan rupiah kepada rakyatnya. Dengan demikian demokrasi kita insya Allah akan berjalan secara lancar, akan berjalan di atas rel yang tepat dan mampu membawa Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 nanti, 100 tahun Indonesia merdeka. Semoga negara kita menjadi negara maju dan menjadi salah satu top 5 negara maju di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga itu bisa terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.